Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat kan belajar di rumahnya? Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 4. Kira-kira materinya tentang apa ya? Iya, materinya adalah tentang cerita fiksi. Pada waktu sebelumnya, kalian sudah pernah kan diajarkan tentang cerita fiksi? Di buku tema 4H kita akan belajar tentang cerita fiksi kembali. Anak-anak sudah siap kan? Apa sih pengertian cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hasil karangan atau imajinasi dari pengarang. Semua karya sastra bersifat fiktif. Jadi yang dimaksud dengan bersifat fiktif itu adalah tidak nyata. Anak-anak masih ingat kan? Ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan atau hasil olah imajinasi dari pengarang. Yang kedua, biasanya bertujuan menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Contohnya, ada peristiwa legenda, legenda Malin Kundang, Timun Emas, itu adalah termasuk dari cerita fiksi. Ketiga, menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak baku. Jadi bahasanya tidak harus baku ketika kita membuat cerita fiksi. 4. Ditulis dengan berdasarkan imajinasi pengarang dan bersifat fiktif. Ini sama ya dengan yang poin 1. Jadi lagi-lagi yang dimaksud dengan cerita fiksi itu adalah bersifat fiktif, tidak nyata. 5. Memiliki alur atau yang biasa disebut dengan jalan cerita atau yang biasanya disebut dengan plot. Biasanya memiliki amanat. Amanat itu apa? Sama dengan pesan moral. Contoh, puisi. Puisi itu adalah termasuk cerita fiksi. Dalam puisi, dalam cerpen, dalam legenda, dalam fabel, biasanya terdapat pesan moralnya atau terdapat amanatnya. Selanjutnya adalah contoh cerita fiksi. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Contohnya mulai dari cerpen, novel, drama, puisi, komik, fabel, dan lain-lain. Unsur dalam cerita fiksi. Biasanya ada tema. Nanti bisa dibaca sendiri ya anak-anak ya. Kedua, ada tokoh. Nah, tokoh itu adalah pelaku dalam karya sastra. Jadi biasanya dalam cerita fiksi itu tokoh yang sering kalian bisa pahami secara sederhana. Biasanya ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, alur. Jadi dalam cerita fiksi pastikan ada alur ceritanya. Konflik. Yang kelima, klimaks. Yang keenam, latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Amanat adalah pesan moral yang bisa kita ambil, kita buat pelajari untuk diri sendiri dan masyarakat. Adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita fiksi tersebut. Jenis-jenis penokohan dalam cerita fiksi. Ada tokoh utama. Tokoh utama itu adalah biasanya yang sering muncul dalam cerita tersebut. Tokoh utama itu biasanya yang sering disukai sama pembaca ataupun pendengarnya. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini adalah tokoh yang melengkapi perannya tokoh utama. Begitu ya. Nah, ini adalah jenis penokohan yang dilihat dari karakternya. Tokoh protagonis dan tokoh antagonis.
Apa ya tokoh protagonis? Nah, tokoh protagonis adalah biasanya dia berkarakter baik. Dia adalah penokohan yang mendukung cerita. Begitu. Tokoh antagonis adalah tokoh yang selalu bertentangan dengan tokoh protagonis, cenderung jahat, kejam, sadis, dan dibenci, dan biasanya tidak disukai oleh pembaca dan pendengarnya. Nah, ini ada contoh soal, nanti anak-anak pelajari sendiri ya. Kalian baca ceritanya. Nah, ini jadi ada ceritanya. Terus nanti kalian coba jawab pertanyaannya. Begitu. Ini ada tugas di rumah, kalau misalkan ada yang belum paham, nanti kalian bisa tanya mama, bisa tanya papa, bisa tanya ustazah. Begitu ya anak-anak ya, tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa tatap muka di sekolah. Gak usah khawatir, tugasnya kok banyak. Gak usah khawatir, karena tugasnya tidak harus diselesaikan dalam waktu 1 hari. Kalian bisa menyelesaikan tugas dalam waktu terserah kalian. Jadi tinggal nanti kalau misalkan kalian sudah masuk sekolah, baru tugasnya harus selesai. Begitu ya anak-anak ya. Nah, terima kasih. Semoga anak-anak selalu bersemangat. Walaupun kita tidak tatap muka, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ibadahnya harus selalu istiqomah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.